Nah, terkait kuliah minggu lalu ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan. Saya coba share screen nih. Oke, terkait mata kuliah kita hari Senin yang lalu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Aman ya? Kalau misalkan aman, mungkin saya coba akan lanjutkan dengan materi yang lebih baru, ya. Jadi masih di ODE Orde 1, seperti yang saya sudah nyatakan sebelumnya. ODE Orde 1 ini mungkin agak lebih berat daripada ODE Orde 2, karena pembahasannya akan cukup dalam di ODE Orde 1. Sedangkan di ODE Orde 2, itu pembahasan kita akan hanya satu jenis saja, hanya satu jenis ODI saja di sana. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya coba review sebentar ya. Terkait ODE Orde 1, itu yang kita sudah bahas pada hari Kamis yang lalu, minggu lalu ya, Kamis minggu lalu, itu adalah terkait dengan definisi dasar, apa itu ODE, perbedaan ODE dengan PDE, Ordinary Differential Equation dengan Partial Differential Equation. Selain itu juga saya juga sudah sempat membahas tentang separable ODE, ya, itu yang pertama, separable ODE, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian yang saya bahas pada hari Senin itu adalah tentang exact ODE, ODE exact, ya, di mana kasusnya itu bentuk umumnya itu adalah MDX plus MDY sama dengan 0, dan dia dinyatakan sebagai ODE exact jika dan hanya jika do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Nah, oke, saya juga sudah sempat membahas terkait untuk ODE exact ini, solusinya itu bagaimana. Yang sekarang akan saya bahas itu lebih ke arah masih ODE exact, tetapi kasusnya sedikit lebih sulit. Oke, kasusnya sedikit lebih sulit. Ini sesuatu yang tidak exact, tetapi kita coba paksa untuk menjadi exact. Oke, nah, saya coba terlebih dahulu dengan satu contoh soal ya. Oke, coba ini. Kalau kita punya ODE seperti ini, minus Y, oke, DX ditambah X DY sama dengan 0. Oke, kita mulai dari sini dulu. Saya coba mereview ini yang hari Senin kemarin saya panggil tidak muncul itu siapa saja ya. Bentar. Rizky Nadifa, saya ingat kamu, saya panggil nggak muncul. Terus kemarin siapa lagi? Saya lupa yang lain. Cuman saya ingat ada beberapa. Rizky Nadifa dulu. Oke, Rizky Nadifa, kamu hari Senin kemarin saya panggil, kenapa nggak muncul Rizky Nadifa? Ini Pak, wifi saya agak lama banget connecting. Oh, bukan gara-gara kamu ketiduran ya dengar kuliah saya? Enggak Pak. Oke, saya nanya ke kamu Rizky Nadifa, ya. Exact ODE, apakah yang saya tuliskan di sini itu exact atau tidak? Coba tolong dicek. Yang lainnya juga tolong bantu ya. Coba tolong dicek apakah yang kita lakukan, yang saya tuliskan di sini, exact atau tidak. Rizky Nadifa, untuk mengecek itu dia, kamu tuh panggilan kamu apa sih panjangannya Rizky Nadifa? Kepanjangan, apa nama panggilan Pak? Iva Pak. Tifa? Iva. Oh Iva, oke. Iva, itu untuk mengecek dia itu exact atau tidak bagaimana caranya? Saya ngecek dulu. Yang tadi Pak, bukan yang D, kan
persamaan yang du sama dengan du per dx, dx tambah du per dy. Hmm? Do maksudnya, Ya, do per dy, dy. dari sini, ini Kemudian mana yang diturunkan terhadap apa gitu? Kan Yang kemarin kan kalau kita mau ngecek itu kan ada yang M, ada yang N ya. Yang disebut sebagai M itu kalau di sini yang mana? yang min y, Minus Y. Itu harus diturunkan terhadap apa? terhadap x. Kok terhadap X? Oh, Untuk terhadap y. untuk pengecekan apakah dia eksak atau tidak. Ini diturunkan terhadap Y ya. Berarti jadi kita hasilnya adalah minus 1 ya di situ ya. Karena ini kan berarti do minus Y per do Y ya. Itu hasilnya berapa? Minus 1 ya? Iya, min 1, Pak. Oke. Terus nilainya harus sama dengan apa? Sama dengan turunan yang xd, Pak. Ini diturunkan terhadap dx. Ya, terhadap x. dx ya, terhadap x ya. Hasilnya berapa? 1. Sama nggak itu Rizky Nadifa? Enggak. Enggak. Artinya apa? Enggak exact ODE. Oke. Ya, terima kasih banyak Rizky Nadifa. Tidak Sama-sama, Pak. eksak. Ya, jadi intinya di sini itu dia tidak eksak. Kemarin minggu lalu yang saya panggil nggak muncul lagi itu siapa? Saya lupa kemarin siapa ya. Kalau ditanya gini nggak ada yang jawab ya. Ya udah daripada gitu. Hadi Faiz. Halo Hadi. Ya, Halo Faiz. Ini ya. kalau tidak eksak ini terus harus diapakan ya Faiz? Gimana Faiz? Saya mikir dulu, Pak. Bentar. Belum kebayang sih, Pak. Bentar, Faiz, kamu terakhir ngambil matek kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu belum belum. matek ya? Masih antekdas ya? Iya. Oh, dosennya siapa? Oh, kelihatannya bukan saya. Pak Hendi, Pak. Bukan saya berarti. Iya, bukan Bapak. Kalau George Amos? George? Halo George Amos? Kok hilang sih dia? Ya, saya masih. Halo Pak, ya Pak. Kan? Halo Pak. George Amos, kamu ngambil matek terakhir kapan? Semester 3 Pak. Oh, berarti kamu ikut kuliah saya yang sebelumnya berarti? Atau gimana? Kenapa maaf? Kamu ikut matek saya yang tahun lalu tidak? Enggak Pak. Oh, berarti kamu mirip-mirip sama Faiz ya kasusnya? Masih antekdas ya? Iya Pak, betul Pak. Oh, dosennya siapa, Amos? Halo George? George Amos? Dosen kamu siapa waktu itu? Maaf, pasti lupa namanya Pak. Lupa namanya. Pak Panji, Pak Hendi, terus siapa lagi tuh? Oh, Pak Hendi, Pak Hendi. Pak Hendi juga, oh berarti sama, oke. Nah, gini, George Amos dan juga Faiz. ODE Orde 1 ini saya yakin waktu itu juga masuk ke topik pembahasan. Nah, kalau ada kasus non-eksak kita mau coba paksa jadi eksak, gimana caranya? Faiz dan George Amos. Kalau dipindah ruas gitu bisa nggak bisa ya, Pak? Enggak, kalau itu separable. Oh iya, Separable namanya. Itu kan yang saya ajarkan hari Kamis yang lalu. Iya. Masih ingat yang namanya integrating factor tidak? Udah lupa ya? Ya sudah. Udah. Okay. Saya pernah dengar tapi lupa. Oke, ya sudah. Oke, ini untuk semua ya. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, itu artinya Esra. Kasus seperti ini, itu kan berarti kasus kita ini yang kita handle sekarang, itu adalah kasus non-exact. Oke, ada beberapa kasus di mana non-exact ini bisa kita paksa menjadi exact. Oke,
Non-eksak itu bisa kita paksa menjadi eksak di beberapa kasus. Oke, tadi yang terakhir jawab pertanyaan saya Rizky Nadifa ya. Rizky Nadifa, tolong tunjuk teman kamu satu. Yang jarang saya tunjuk. Jangan lama-lama. Bingung, Pak. Ya kok bingung. Tinggal nunjuk doang kok. Kasihan, Pak. Kok kasihan? Udah tunjuk aja satu. Siapalah. Sasa deh, Pak. Salsa. Sasa. Sasa. Oke, Sasa silahkan. Iya, Pak. Sasa itu nama lengkapnya siapa? Anissa. Oh, Anissa. Oke. Anissa, Iya. coba saya pengen minta bantuan kamu ya, Anissa. Ini kan kasus tadi ini, saat kita cek dia eksak atau tidak, itu kan kasusnya adalah non-eksak ini. Nah, kalau saya mengalihkan, mengalihkan ke dua sisi kiri dan ke sisi kanan dengan sisi kiri saya kalikan semua dengan 1/x kuadrat, sisi kanan saya kalikan dengan 1/x kuadrat. Coba itu hasilnya jadi seperti apa itu, Anissa? Sisi Kanan kanannya tetap 0, Pak. kuadrat tetap 0 ya. Oke, nah sisi kiri kalau dikalikan dengan 1/x kuadrat jadi apa? Min y per x kuadrat dx plus 1/x dy. Per x kuadrat Dx plus plus 1/x dy. 1/x dy sama dengan 0. Iya. Nah sekarang, saya masih minta bantuan kamu, Anissa. Coba tolong dicek apakah yang sekarang ini eksak atau tidak. Ngecek eksak gimana tadi? Ini diturunkan terhadap Terhadap x. Y. Y ya. Kebalik. Kalau eksak itu memang harusnya kebalik. Dicek ya, pengecekannya kebalik. Yang kanan 1/x diturunkan terhadap x ya. Iya. Oke. Hasilnya gimana itu? Yang satu min 1/x kuadrat. Turunkan terhadap y ya, berarti do minus y per x kuadrat. Kita turunkan terhadap do y ya tadi ya. Iya. Oke, yang satunya lagi ini harus sama dengan do 1/x. Kita turunkan terhadap x juga ya. Hasilnya apa yang kiri tadi? Min Minus 1/x kuadrat. 1/x kuadrat. Oke, yang kanan? Min 1/x kuadrat juga, Pak. Minus 1/x kuadrat. Artinya apa ya? Sama. Kalau sama artinya apa? Bisa dipaksakan. Ngerti, Pak? Sama ini berarti kasus ini akan jadi, ini kasus sekarang yang kita handle ini, berarti persamaan kita yang ini, ya, ini adalah kasus eksak ya berarti ya. Betul ya Anissa ya? Solusi dari sini itu kan eksak, kan ya artinya? Iya, Pak. Setelah pengecekan eksak. Jadi itu salah satu contohnya. Oke, terima kasih Anissa. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Contoh di mana non eksak seperti yang ada di sini ya. Kita bisa paksakan menjadi eksak dengan mengalihkan dengan suatu faktor. Oke. Faktor yang saya bicarakan di situ namanya adalah integrating factor. Oke, faktor yang saya bicarakan di sana adalah integrating factor. Nah, dalam hal ini tadi saya mengalihkan sisi kanan dan sisi kiri dari persamaan non eksak ini dengan 1/x kuadrat. Oke, jadi untuk kasus kita yang sekarang 1/x kuadrat itu adalah salah satu dari integrating factor. Artinya dengan mengalihkan dengan si 1/x kuadrat itu, kita memaksa persamaan yang awalnya non-eksak menjadi eksak. Seperti itu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan. Inti yang kita miliki di sini, inti yang kita bisa ambil di sini, itu adalah saat kita memiliki persamaan non-eksak,
Oke, saat kita memiliki kasus non-eksak, kita bisa paksa menjadi kasus eksak apabila kita bisa mengalihkannya dengan suatu integrating factor yang berhasil membuat dia menjadi eksak. Tetapi perlu diketahui, tidak semua kasus non-eksak bisa kita paksa menjadi eksak. Seperti itu. Hanya beberapa kasus khusus saja yang kita bisa paksa menjadi eksak. Dan ini termasuk salah satunya. Oke. Di sini ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada? Oke, Anissa, tolong tunjuk satu teman kamu yang lain. Oh ya, by the way, absensi kelihatannya kalau nggak salah sudah saya buka ya tadi ya. Anissa, ya? Fahri deh, Pak. Fahri. Mana Fahri? Halo, Pak. Halo. Ya. Oke, Fahri. Kamu sudah paham belum, Fahri? Paham, Pak. Terus, saya mau nanya deh, Pak. Apa? Yang integrating factor-nya itu nentuinnya gimana, Pak? Atau cuma 1/x² doang? Enggak dong. Ini satu, kalau kamu coba pakai yang lainnya, bisa jadi ya nggak pas. Jadi, ini pas kebetulan saya memilih suatu integrating factor yang cocok untuk kasus kita. Tetapi, tidak bisa yang sembarangan seperti itu. Kita mengalihkan dengan suatu angka seperti x² pasti jadi integrating factor, tidak seperti itu. Memang ada caranya. Nah, bagaimana cara mencari integrating factor tersebut? Itulah yang akan saya bahas hari ini. Secara detail. Gitu. Oke, Fahri? Oke, Pak. Oke, tapi sampai di sini sudah paham ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang saya mau nanya ke Faiz dan juga George Amos. Ya, Pak. Sudah teringat sesuatu belum? Kalian apakah ingat apakah ini kalian pernah pelajari sebelumnya atau belum? Ya, saya pernah tahu tentang integrating factor, Pak. Nah, cuma udah lupa ya, Faiz. Iya. Oke, ya udah. Tapi sekarang ini tolong diingat-ingat kembali ya. Iya. Oke. Sip. Kalau gitu. Saya lanjutkan. Nah, gini. Bagaimana cara kita mencari si integrating factor ini? Mungkin kita asumsikan dulu ya. Untuk kasus sebelumnya, saat kasus tersebut eksak, kita menggunakannya seperti ini kan ya. M dx ditambah N dy sama dengan 0. Ini kasus eksak ya, di mana M dan N itu merupakan fungsi X dan Y. Oke, ini adalah kasus eksak. Oke, persyaratan yang harus dipenuhi di sana adalah do M per do Y itu harus sama dengan do N per do X. Jika ini dipenuhi, kalian bisa menghandle permasalahan ini dengan cara eksak. Solusi-solusinya bisa pakai solusi eksak. Oke. Nah, sekarang kalau untuk kasus non eksak, saya akan menamakannya dengan yang lain ya. Misalkan P di sini fungsi XY dx ditambah Q. Dia juga fungsi XY dy sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini kasus non eksak ya. Itu berarti do P per do Y itu tidak sama dengan do Q per do X. Ya. Nah, ini kasusnya seperti itu. Ini adalah kasus tidak eksak ya, kasus non eksak. Karena dia tidak sama, makanya disebutkan non eksak. Nah, agar dia bisa menjadi eksak, kita harus kalikan dengan suatu integrating factor F. Di mana nantinya P kita harus kalikan dengan suatu integrating factor F
di mana nantinya PF dx ditambah QF. Oke, sebenarnya nggak usah pakai dalam kurung sih, nggak apa-apa. DY nilainya harus sama dengan 0 dan do PF per do Y itu nilainya harus sama dengan ini. Seperti itu ya. Berarti kalau dikalikan integrating factor dan integrating factornya itu berhasil membuat jadi eksak, artinya setelah dikalikan persyaratan ini jadi terpenuhi. Begitu kan ya? Para Madina, benar nggak? Benar, Pak. Ya. Jadi F itu berhasil memaksakan kondisi ini jadi terpenuhi. Jadi perkalian dengan F itu memaksakan supaya kondisi yang bawah itu jadi terpenuhi. Nah, sekarang kita coba. Oke. Agar kondisi ini terpenuhi, itu kan berarti persyaratan di situ itu seperti apa itu? P kali F diturunkan terhadap Y. Kalau P itu fungsi X dan Y, F itu fungsi X dan Y, ya, saya turunkan terhadap Y, oke, nilainya harus sama dengan Q yang merupakan fungsi X dan Y dikalikan F yang merupakan fungsi X dan Y diturunkan terhadap X. Oke, nah, saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi persyaratannya itu jadi, sebentar, mohon maaf, ini saya perlu bersin dulu sebentar ya. Nah, persyaratannya jadi seperti ini. Turunan dari perkalian ya, turunan dari perkalian terhadap sesuatu itu jadinya kayak gimana ya, para Madinah? Gimana, Pak? Ini kalau PF, P dikalikan F saya turunkan terhadap Y, itu apakah bisa langsung P diturunkan terhadap Y dikalikan F diturunkan terhadap Y? Seperti itu. Nggak bisa, Pak. Nah, terus harusnya gimana? Harus pakai apa ya? Pakai yang aturan perkalian itu bukan, Pak? Aturan perkalian itu gimana? Yang do P per do Y kali F ditambah yang itu bukan, Pak? Do F per do Y kali P. Emang nggak bisa, kalau maksudnya ini dipisah gitu ya, Pak? Nggak bisa langsung kayak tadi kan langsung dikaliin gitu, langsung turunin terhadap Y. Ini maksudnya masing-masing gitu ya? Masing-masing. Ini kita ingin mencari rumusannya masalahnya. Oh. Saya ingin mencari rumusan F-nya itu. Ngerti kan? Ya? Iya, Pak. Nah, kalau misalkan F-nya ini fungsi X dan Y, ini jadi masalah nih. Jadi tadi harus pakai aturan rantai itu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi yang pertama itu F-nya misalkan saya turunkan terhadap Y. Saya malas nulisnya, saya tuliskan gini ya. Ini artinya adalah F diturunkan terhadap Y kali P ditambah F dikalikan P diturunkan terhadap Y. Oke. Nah, yang di sisi kanan itu akan juga mirip-mirip ya. Itu nanti akan ada F diturunkan terhadap X dikalikan Q ditambahkan dengan F Q diturunkan terhadap X. Ya, FY di situ bukan fungsi F terhadap Y, bukan, tetapi adalah turunan pertama F terhadap Y. PY di situ adalah turunan pertama P terhadap Y. Oke. Fx itu adalah turunan pertama F terhadap X, dan Qx itu adalah turunan pertama Q terhadap X. Seperti itu. Nah, ini akan jadi complicated, susah untuk diselesaikan. Padahal yang saya ingin cari itu adalah fungsi F-nya. Rumusan fungsi F-nya itu seperti apa? Ya. Oleh karena itu, kalau misalkan susah, kok sebaiknya kita tidak mengasumsikan
F itu sebagai fungsi X dan Y. Biar lebih gampang, kita bisa, ya karena ini susah ya, susah. Saya juga bingung ya, makanya kita coba asumsikan si F ini bukan lagi fungsi X dan Y, tetapi F ini hanya fungsi X saja, atau hanya fungsi Y saja. Nggak ada masalah kan? Intinya adalah mau fungsi X atau fungsi Y itu, kalau kita kalikan dengan, mohon maaf, kalau kita kalikan dengan P dan kita kalikan dengan Q, dia berhasil memaksa P dx plus Q dy sama dengan 0 yang sebelumnya itu adalah tidak eksak, menjadi eksak. Jadi, mau kita fungsinya itu hanya fungsi X saja, atau fungsi Y saja, itu tidak ada masalah. Integrating factor itu bisa bermacam-macam, bisa lebih dari satu. Intinya adalah kita harus menemukan paling tidak satu integrating factor yang berhasil memaksa kasus non-eksak kita menjadi eksak. Seperti itu. Oke. Nah, biar tidak susah, kita pilih ya fungsi X saja sebagai integrating factor atau fungsi Y saja. Jangan fungsi X dan Y jadi satu. Gitu. Para Madinah? Paham nggak? Paham, Pak. Mau nanya, Pak? Bentar ya, bentar. Oh iya, Pak. Oke, silakan para Madinah. Artinya nanti pas kita milih integrating factornya emang milih salah satu variabel aja ya, Pak? Salah satu saja. Jadi antara kamu integrating factornya itu hanya fungsi X saja atau integrating factornya hanya fungsi Y saja. Gitu. Karena itu akan jadi jauh lebih gampang. Saya akan jelaskan kenapa itu akan jadi jauh lebih gampang. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang lain. Pak, saya mau nanya. Siapa nih? Yusuf. Oke, Yusuf, silakan Yusuf. Kalau misalnya pada akhirnya setelah dikasih integrating factor pun itu nggak memenuhi do PF, do Y sama dengan do QF, do X. Kalau misalnya kita nyari Tidak integrating memenuhi itu factor maksudnya kedua tidak, gitu, tidak eksak gitu ya? Atau gimana? iya. Setelah Gimana? non eksak tuh kita ubah jadi ini dan ternyata ketemunya tidak eksak lagi. Kalau kita nyari integrating factor lagi gimana? Iya, nggak ada masalah, betul, boleh. Jadi gini, saat kita sudah menggunakan cara yang nanti saya jelaskan, itu kita akan bisa memaksa bahwa fungsi F yang kita masukkan ke situ, itu pasti hasilnya akan berhasil memaksa P dx dan Q dy yang awalnya tidak eksak, menjadi eksak setelah dikalikan integrating factor. Pasti. Oke, pasti bisa. Tetapi ada beberapa kasus di mana integrating factor-nya itu sendiri tidak bisa ditemukan. Maksudnya integrating factor dengan cara yang kita turunkan sekarang ya. Misalkan integrating factor yang fungsi X-nya sendiri itu tidak bisa ditemukan. Itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau kasus tersebut terjadi, integrating factor fungsi X-nya tidak bisa ditemukan misalkan, ya terpaksa kita coba cari integrating factor yang fungsi Y. Nah, kalau misalkan terpaksanya dengan cara yang saya sudah akan ajarkan nantinya, integrating factor fungsi Y-nya itu juga tidak bisa diperoleh, ya. Ya artinya integrating factor yang tersedia itu hanya integrating factor gabungan fungsi X dan Y. Yang kita tidak tahu caranya kecuali kalian coba-coba seperti itu. Gitu Yusuf. Kebayang nggak? Kalau misalnya saya berhasil nemu yang integrating factor dari fungsi f, x, dan y, dan ternyata nggak eksak juga, itu gimana, Pak? Itu kamu salah ngitung. Oh, oke. Kemungkinan besar kalau itu salah ngitung. Karena gini,
rumusan yang nanti akan diperoleh itu didapatkan dari dari persamaan bahwa do PF per do Y sama dengan do QF per do X. Kita paksa dari situ. Jadi suka tidak suka F-nya nanti akan berhasil memenuhi kriteria ini. Kebayang nggak maksudnya, Yusuf? Oh, berarti kita nemu F itu berangkat dari Pasti persamaan itu. dari ini. Nanti akan saya turunkan dari sini. Si fungsi F-nya itu akan muncul dari persamaan tersebut. Jadi awalnya kan saya tadi mau menurunkan fungsi F-nya, tapi dengan cara seperti ini kan ya. Tapi kasus ini adalah kasus di mana F-nya itu fungsi X dan Y, dan ternyata susah. Oke, makanya yang selanjutnya saya akan lakukan adalah memaksa si F-nya itu antara kalau nggak fungsi X saja atau fungsi Y saja. Saya coba cari tahu rumusan mencari integrating factor masing-masing itu seperti apa. Gitu. Kebayang nggak, Yusuf? Kebayang, Pak. Gitu. Jadi kalau sampai ketemu dengan rumusan itu, dan kalkulasi kamu tidak ada yang salah, harusnya hasilnya akan jadi eksak. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Karena tadi kalau fungsi X dan Y itu susah, ya seperti ini, biar lebih sederhana, saya coba fungsi F ini hanya fungsi X saja. Kita mulai dari fungsi X saja dulu ya. Nah, kalau misalkan dia fungsi X saja, pakai aturan rantai seperti ini ya, kalau dia fungsi X saja, saya turunkan terhadap Y, hasilnya akan apa? FPY, Pak. FPY, loh gimana sih? Kan fungsi X saja. 0, Pak. 0? Atau gimana? Tadi ngomong 0 siapa? Saya, Pak. Rehan Pasya. Rehan Pasya. Oke. Kalau fungsi Y saja, isinya, kalau misalkan apa namanya, F-nya itu fungsi X saja, lalu saya turunkan terhadap Y, dia akan jadi 0. Berarti kalau kasus seperti ini, yang bagian ininya akan jadi 0 ya? Iya, Betul Pak. nggak? Ya. Berarti sisa yang saya peroleh itu hanya F PY sama dengan, ini turunan X tetap ada ya, karena dia fungsi X. Tapi karena dia fungsinya cuma fungsi X, saya tuliskan F aksen aja ya. F aksen Q ditambahkan dengan F QX. Di mana PY itu adalah turunan pertama fungsi P terhadap Y. QX itu adalah turunan pertama fungsi Q terhadap X. Oke, sekarang kalian bisa lihat kan, ini jadi ada sedikit lebih penyederhanaan dibandingkan dengan yang di sini ya. Kalau yang di sini kita punya 4, nah di sini, yang di kasus ini, kita punya 3 komponen. Nah, lalu, bentar. Paramadina aja deh. Ini. Halo Paramadina. Iya, Pak. Tolong bagi semua dengan F kali Q. Bagi ini semua komponennya, kita bagi dengan F kali Q. Hasilnya jadi apa itu? Jadi PY sama dengan? Nah, kok PY? Kan ada Q-nya. Ini yang ini jadi apa? PY Jadi per Q, Pak. semuanya dibagi, semuanya itu kita bagi dengan F kali Q. Iya, Pak. Kita bagi, jadi semuanya itu kita bagi dengan F kali Q. Hasilnya jadi apa itu? Yang pertama. PY per Q. PY per Q, terus? Sama dengan? Sama F dengan? aksen per F. F aksen per F. Tambah QX per Q. QX per Q. Oke. Nah, ini kalau kayak gini, F-nya itu bisa dikumpulkan di satu sisi nggak itu, Paramadina menurut kamu? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kalau misalkan saya mau kumpulkan si F-nya di sisi kiri, berarti saya bisa tuliskan seperti ini ya.
F aksen per F itu sama dengan di sini berarti PY per Q ditambah QX per Q ya? Dikurang, Pak. Oh ya, sorry, dikurang QX per Q, betul. Gitu ya? Berarti boleh gitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau kayak gini, ini kan kasusnya jadi separable. Bener nggak itu? Ya udah, biar nggak pusing ya, kita coba. F aksen itu biar kalian nggak pusing, saya tuliskan aja ya, jelas. Seper F dikalikan df, karena dia fungsinya fungsi X ya, hanya satu variabel, df per dx ya, berarti sama dengan seper Q-nya saya keluarkan semua. Dikalikan dengan di sini berarti ada PY. PY itu apa tadi? Para Madinah. Do P per do Y, Pak. Do P per do Y. Lalu dikurangi QX. QX itu apa? Do Q per do X. Seperti itu ya. Nah, ini jadi ini bisa jadi solusi kita itu. Oke, ini bisa jadi solusi kita, tetapi ada persyaratannya di situ. Oke, kalau misalkan yang bagian ini, yang bagian kanan ini, aduh, ya, 12. Kalau misalkan yang bagian kanan ini saya sebutkan sebagai R lah ya, biar nggak pusing. R itu adalah 1 per Q dikali do P per do Y dikurang do Q per do X. Nah, ini berarti rumusan tadi baru bisa kita sederhanakan jadi seper F df per dx sama dengan R. Boleh kan ya seperti itu? Nah, integrating factor itu kalau misalkan sisi kiri saya integralkan terhadap X, lalu sisi kanan saya integralkan terhadap X. Ya, kalau sisi kiri saya integralkan terhadap X, para Madinah kamu jangan silent dulu para Madinah. Atau kamu udah capek para Madinah? Halo? Enggak, Pak. Oh enggak, belum capek. Kalau udah capek ngomong loh ya. Saya nanti kan. Boleh. Kamu udah capek belum? Boleh deh Pak, gantian. Oh ya udah, Yusuf kalau gitu, silakan. Kata para Madinah, kamu para Madinah udah capek. Yusuf aja kalau gitu. Iya, Pak. Gantiin ya para Madinah ya. Oke. Nah, ini kalau saya sisi kiri saya integralkan terhadap X, oke. Sisi kanan saya juga integralkan terhadap X, ya. Kalau sisi kiri saya integralkan terhadap X itu hasilnya apa ya? df per F. Jadinya apa itu? df ya. df per F. Bentar, sebenarnya bukan saya integralkan terhadap X sih. Tetapi kita selesaikan kasus ini dengan cara separable, sorry. Bisa kan ya? Ini bisa diselesaikan dengan cara separable ya, Yusuf ya? Bisa, Pak. Gimana caranya? Tinggal dx pindah ke kanan ya? Iya, dx-nya dipindah ke kanan. Dx-nya pindah ke kanan. Ini masih ada, sorry. Ini dx berarti seper F df sama dengan R dx. Masing-masing diintegralkan. Hasilnya jadi apa itu? Yang di kiri jadi ln F plus C1. Ya, nggak usah lah ya. C-nya nanti di akhir aja. Terus? Oke. Terus yang kanan jadi Rx. R? X. Oh, jadi Rx? Nah, ini R-nya kita nggak tahu di fungsinya. Ini
Nah, ini jadi masalahnya ya. Ini Oh, oke. tetap aja lah ya, kita yang kanan tetap dalam bentuk integral R dx. Oke. Nah, kalau kita mau cari solusinya, itu kan berarti integrating factor kita itu bisa jadi seperti ini kan? Ya. E pangkat integral R dx. Ya kan? Betul nggak? Ya, Pak. Betul. Nah, tapi itu jadi Betul. tapi ini ada syaratnya yang kanan. Karena itu integralnya terhadap X, persyaratannya di situ. Ya. Dia baru bisa diselesaikan apabila jika kalian temukan di sini apabila R-nya, R hasil ini itu adalah fungsi X. Kebayang nggak, Yus? Kebayang. Jadi ini salah satu persyaratannya. Tadi yang nanya ke saya itu siapa ya? Para Madina ya tadi ya? Para Madina, tadi kamu nanya ke saya kan ya? Nah, kalau misalkan si fungsi R ini bukan fungsi X, ini kasusnya, integrating factor X-nya itu tidak bisa diselesaikan para Madina. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa diselesaikan itu adalah R-nya itu adalah fungsi X. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Gitu. Jadi integrating factor-nya caranya mencarinya gitu. Oke. Pak mau nanya, Pak. Kan itu ada do P per do Y ya, Pak? Yang R. Do P per do Y. Ya, kenapa? Nah, misalkan di soal, misalkan fungsi P-nya ini udah ketahuan kan, misalkan XY kuadrat. Berarti kalau diturunin terhadap Y udah pasti nggak mungkin kita nemu R dalam fungsi X ya, Pak? Misalkan P-nya XY kuadrat. Berarti kalau do P per Oh iya, do Y. kalau kayak gitu iya betul. Nggak akan ketemu. Jadi makanya saat kalian mengecek apakah dia bisa diselesaikan dengan fungsi X atau tidak, yang pertama kali dicek itu adalah ini, R-nya itu. Apakah R-nya itu fungsi X atau tidak? Kalau R-nya tidak fungsi X, ya udah. Berarti artinya integrating factor dalam fungsi X itu tidak memungkinkan. Jika ini tidak memungkinkan ya udah F fungsi X itu tidak memungkinkan. Berarti harus cari tahu yang satunya lagi. Yang integrating factor fungsi Y. Oh, sama satu lagi, Pak. Gimana? Itu kan 1 per Q. Berarti kalau Q-nya juga dalam fungsi keduanya nggak bisa, Pak. Nah gini, pada saat diturunkan itu kan bisa jadi saat apa namanya? Saat kamu turunkan gitu ya? Itu kan bisa hilang kan? Oh iya, Pak. Nah itu seperti itu. Oh. Iya, Pak. Oke, jadi belum tentu saat Q atau P-nya itu fungsi keduanya, belum tentu R itu tidak bisa fungsi X. Itu belum tentu. Harus dicoba. Persyaratannya ini. Oke? Oke, Pak. Nah, saya coba tanya yang lain. Apakah yang lain sudah paham atau belum? Intinya adalah ini. Kalau dengan satu syarat ya, syaratnya adalah R ini harus dalam bentuk fungsi X. Jika R tersebut merupakan fungsi X, kalian bisa mencari tahu integrating factor-nya dengan cara seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata si R-nya itu tidak fungsi X, artinya integrating factor fungsi X-nya tidak dapat, ya fx sini ini ya, integrating factor fungsi X-nya itu kita tidak dapat. Ya kita coba sisi satunya. Artinya apa? Asumsikan bahwa integrating factor-nya adalah fungsi Y. Kita coba turunkan lagi dari awal. Ya. Nah, karena saya malas menurunkan, saya langsung tuliskan saja. Ini. Oke. Untuk kasus integrating factor yang fungsi Y, itu fungsi akhirnya itu jadi seperti ini. Seper F bintang ya. Sama dengan df bintang per
dy sama dengan R bintang. Di mana F bintang dan juga R bintang itu adalah, F bintang itu adalah integrating factor fungsi Y. Sedangkan R bintang itu adalah R fungsi Y-nya. Oke, di mana R bintangnya itu harus sama dengan 1/P do Q per do Q per do X minus do P per do Y. Seperti itu. Oke. Nah, jika ternyata R bintang ini merupakan fungsi Y, oke, kita bisa mendapatkan solusinya. Oke, kita bisa mendapatkan fungsinya, solusinya. Oke, jika R bintang itu hanya bergantung pada Y saja, kita bisa mendapatkan solusinya. Solusinya itu bagaimana? Solusinya bintang fungsi Y itu sama dengan E pangkat integral dari R bintang fungsi Y dy. Seperti itu. Oke ya. Ini adalah kasus integrating factor. Sampai di sini apakah dimengerti? Oke, sampai di sini apakah dimengerti? Para Madinah? Dimengerti, Pak. Enggak, ini pertanyaan saya. Kamu ujian hari ini hari apa aja? Jam berapa aja tadi? Tadi jam 8, Pak. Sampai? Sampai jam 10. Selain itu? Terus jam 11 sampai jam 1, Pak. Oh, berarti udah capek juga ya sekarang ya? Iya, Pak. Oh. Lah Jam kok 1 sampai jam 3 ada kuis juga, Pak. Waduh, oke. Berarti kelas saya itu jadi kelas sisa-sisa tenaga gitu ya? Untuk hari ini ya bisa dibilang begitu, Pak. Perasaan minggu lalu juga iya deh para Madinah. Iya, kebetulan minggu kemarin juga. Kasihan ya kelas saya ya? Iya, Pak. Untungnya saya tidak paksakan hari ini ujian ya. Iya, Pak. Oke. Yaudah, sip. Terima kasih para Madinah. Sama, Pak. Ini kelihatannya kita coba latihan soal ya. Karena saya baik ya sudahlah. Saya ngalah lagi minggu ini. Jadi setelah kita latihan soal ini, asalkan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, kita bisa kuliahnya kita selesaikan sampai di situ. Tapi itu ya syaratnya ya, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Ini contoh salah satu soal ujian sebelumnya kalau nggak salah. EE. Yusuf, terakhir yang saya minta bantuan kan Yusuf ya. Yusuf, tunjuk teman kamu satu Yusuf. Sukri deh, Pak. Sukri, silahkan Sukri. Halo Sukri. Wah, Yusuf menunjuknya pas ya. Pas ngilang anaknya. Halo Sukri, hilang kemana ini Sukri? Halo Pak. Oh, nggak ngilang. Kamu ngilang kemana Sukri? Kok lama amat jawabnya? Jadi baru dari kamar mandi, Pak.
Oh, dari kamar mandi. Terus ada yang ngechat saya. Oh, ngechat. Sukri dipanggil gitu ya. Kira-kira Yusuf itu ya? Iya. Oke. Nah, Sukri, kamu nasib teman-teman kamu tadi ujian capek nggak, Sukri? Cukup pusing, Pak. Oh, cukup sih. Nah, Sukri, nasib teman-teman kamu ada di tangan kamu nih. Mau pulang cepat atau bukan? Nggak ada pulang ya ini. Kelasnya berakhir cepat atau tidak, itu tergantung kamu nih, Sukri. Oh iya, Pak. Itu kan soalnya sudah saya post di situ. Faktor integrasi. Yang A dulu aja lah. Kamu bantu jawab yang A. Apa definisi faktor integrasi, Sukri? Kalau kamu dengerin kuliah hari ini, harusnya bisa menjawab. Sebentar, Pak. Lihat catatan. Apain harus ngeliat catatan? Gimana sih? Ini, Pak. Menurut yang saya tangkap itu, fungsi yang digunakan untuk mengalihkan kedua fungsi biar eksak. Oke. Suatu fungsi yang apabila kita kalikan dengan fungsi non-eksak, oke, Iya, dia akan bisa memaksa fungsi non-eksak itu menjadi eksak gitu ya? Iya, Pak. Oke, sip. Sudah. Sukri selamat kalau gitu. Nah, kamu tunjuk satu teman kamu lain, Sukri. Oh, boleh, Pak. Ntar saya lihat dulu partisipannya, Pak. Lihat dulu partisipan. Yang cewek. Yang cewek. Yang kamu paling pingin banget kerjain. Siapa ya? Ini, Pak. Siapa? Fadila, Pak. Fadila, silakan Fadila. Iya, Pak. Fadila kata Sukri, kamu adalah teman dia yang pengen sekali dia kerjain. Fadila. Bentar, Pak, kucing aku hilang. Kucing aku hilang. Astagfirullahaladzim, Bapak, maaf. Aduh, ini rekaman video saya ada teriak-teriak mahasiswa nyari kucing nih. Bentar, Pak. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Anggap saja kalian memberikan saya hiburan. Terima kasih ya. Halo Fadila, kucingnya udah ketemu belum? Ini istri saya sampai ketawa-ketawa nih denger saya nanyain Fadila kucingnya udah ketemu belum. Wah, kelihatannya kucingnya hilang beneran loh. Oke, Sukri. Karena teman kamu yang paling kamu pengen kerjain itu lagi nyari kucing, nomor 2, yang nomor 2 masih cewek. Nomor 2, yang paling kamu pengen kerjain yang nomor 2. Kiandra deh, Pak. Kiandra. Oke, silahkan Kiandra. Halo. Halo Kiandra. Iya, Pak. Suara kamu udah capek banget gitu, Kiandra. Iya, Pak. Bisa nggak tadi ujian nih? Lumayan. Oke, ya udah bagus. Sekarang bantu saya ngerjain yang B, Kiandra. Cuman hanya mencari integrating factor saja. Tidak sampai mencari solusi ya, hanya mencari integrating factor saja. Persamaannya itu adalah 3xy plus 2y dx ditambah 3x dy sama dengan 0. Itu kalau kamu coba, dia eksak atau tidak itu, Kiandra? Maaf, Pak, koneksinya sebentar, Pak. Kalau kamu coba itu, apakah dia eksak atau tidak itu? Oh, enggak. Tidak ya? Karena kalau yang kiri diturunkan terhadap Y, hasilnya 3x plus 2 ya, Kiandra ya? Iya, Pak. Yang Sedangkan kalau yang kanan diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 3 ya? Iya. Berarti ini kan turunkan terhadap Y itu 3x plus 2 itu tidak sama dengan, dalam hal ini 3 ya di sini ya.
Oke, oleh karena itu dia non-exact. Nah, sekarang tanggung jawab kamu itu adalah untuk mencari integrating factor-nya, Chandra. Kamu nyoba yang mana dulu? Fx atau Fy? Fungsi X atau fungsi Y? Chandra. Yang X dulu deh. Yang X. Oke, silahkan. Gimana? Kalau X itu gimana berarti? Kalau X itu Kita harus ngecek dulu ya, ini kan ya. Oh iya ding, ya Pak. Kita harus ngecek apakah R-nya itu merupakan fungsi X atau tidak ya. Iya. Oke. R itu adalah 1/Q do P per do Y dikurangi do Q per do X. Gitu kan ya? Silakan dicoba dulu. Kenapa? Maaf, putus. Silakan dicoba dulu apakah ini fungsi, kan ini kan kalau ini fungsi X, artinya adalah kita akan bisa mendapatkan integrating factor fungsi X kan ya? Betul nggak? Oh iya. Nah sekarang coba dicek apakah R-nya itu fungsi X atau tidak. Hanya bergantung pada X atau tidak? Coba ya, saya bantu. Oh, iya Pak. 1/Q-nya berapa itu nilainya? 3x. 1/3x. Oke, lalu do P per do Y nilainya berapa? 3x plus 2. 3x plus 2. Dikurangi do Q per do X. 3 Pak. 3. Fungsi X saja ya semua ya ternyata ya? Kalau kayak gitu. Iya Pak. Berarti R kita fungsinya seperti apa itu? 3x plus 3x min 1 per 3x. 3x minus 1, ya 3x minus 1 per 3x. Nah lalu integrating factor kita gimana? Tadi gimana itu rumusannya? Pangkat. Lupa lagi, coba kita Iya lihat. Pak. Kan ini kan tadi dasarnya seperti ini kan, ya. Sebenarnya persamaan paling dasarnya adalah ini. Itu kalau mau cari fx yang langsung, fungsi x yang langsung adalah e pangkat rx dx. E pangkat integral r x dx. R-nya fungsinya itu diintegralkan terhadap dx, bisa nggak itu? Bisa Pak. Hasilnya apa? Bentar Pak. X dikurang Lebih gampang untuk dipisah atau digabungkan itu integralnya? Oh, mending dipisah Pak. Mending dipisah ya. Dalam hal ini berarti jadi apa? 1 kurangi 1/3x. 1/3x. Nah, integral rx dx itu hasilnya sama dengan integral 1 minus 1/3x dx. Hasilnya apa itu? Yang pertama dulu. X. Yang integral yang pertama itu adalah x ya. Yang keduanya? Itu ln apa? Iya ya. 3x. Gimana ayo? Itu menyelesaikan. Tunggu.
Ayo. Atau kamu butuh bantuan teman kamu lagi, Kiandra? Ini kelihatannya kamu udah rada pusing ya sama kuliah-kuliah hari ini, ujian hari ini. Iya, Pak. Fadila, coaching kamu udah ketemu belum? Udah ketangkep. Oh, udah ketangkap, bagus. Nah, sekarang bantu Kiandra tuh, kasihan tuh tadi menggantikan kamu. Integral dari 1/3 X dx, hasilnya jadi apa itu? Bentar, Pak. 3x. Hasilnya jadi apa? Ln bukan sih, Pak? Ya, cuman gimana? Caranya gimana? Ntar kalau saya ngasih ujian integral hari Senin model-model kayak gitu, masa kamu nggak bisa nyelesain? Ayo, gimana caranya? 1/3 ln x, Pak. Munculnya dari mana? Jangan langsungan. Oh, Saya tidak suka magic, Kiandra. Kok Kiandra, Fadila? 1/3-nya dikeluarin dulu. 1/3-nya dikeluarin dulu. Boleh nggak itu kalau 1/3-nya dikeluarin dulu? Kayaknya sih boleh. Kok bisa boleh? Karena kan dia konstanta. Konstanta. Kalau konstanta boleh dikeluarin ya? Iya. Tapi kenapa kok jawabannya tidak yakin gitu ya? Iya, maaf, Pak. Jadi apa nih? Ini ya? Iya, Pak. Itu ya, boleh? Boleh. Betul ya? Mau call friend dulu apa enggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak, call friend. Siapa yang mau mau panggil? Fadila. Siapa ya? Yang menurut kamu bisa bantu jawab ini siapa? Silakan bebas. Hilmi. Hilmi, siapa? Mana Hilmi? Halo Hilmi? Oh, belum masuk. Iya, halo Pak. Oh, Hilmi. Ini Fadila apa namanya? Pakai feature call a friend ini. Oh, Boleh nggak itu dikeluarin? Boleh Pak. Boleh. Terus hasilnya gimana Hilmi? Itu jadi 1/3 X dikurang 1/3 ln X. 1/3 X. Maksudnya gimana? X dikurangi 1/3 ln X. Oh, X dikurangi 1/3 ln X. Gitu ya? Selesai? Iya Pak. Oke. Kalau kayak gitu. Terus habis itu gimana nih? Solusinya gimana? Solusinya adalah yang ini ya, masih ingat ya? Jadi ini belum solusinya, barusan ini. Jadi kita harus mencari solusi untuk fx-nya. Oke? Jadi fx-nya itu nilainya jadi berapa itu? Fadila? Iya, Pak. Kalau friend itu cuma bantu jawab, yang jawab tetap kamu. Iya. Oh, pangkat X min 1/3 ln X. Benar ya ini ya? Nggak ada yang kurang ya? Oke. Yang lain, ada yang mau komentar nggak di sini? Silakan. Sudah benar atau belum? Tambahin konstanta nggak sih, Pak? Konstantanya gimana harusnya? Sebelum jadiin E pangkat
Jadi itu harusnya X min sepertiga ln X plus konstanta. Gitu ya? Oke. Iya. Solusi finalnya gimana nih? Ini X sepertiga X itu pangkat sepertiga X itu harusnya gimana ya? Tadi yang barusan ngomong siapa ya? Paramadina atau ini? Yusuf, Pak. Yusuf, oke. Solusi akhirnya gimana itu, Yusuf? Pakai sifat perkalian. Jadi E pangkat X dikali E pangkat C dibagi E pangkat sepertiga ln X. Berarti jadi ada 3 ya? Iya. Pangkat X kali E pangkat C dibagi E pangkat sepertiga ln X. E pangkat sepertiga ln X itu jadi apa itu? Sepertiganya bisa dipindah ke X, jadinya E pangkat ln X pangkat sepertiga. Ntar jadi luluh, jadi sepertiga. Jadi gimana hasilnya? Jadi E pangkat X dikali E pangkat C. Ini berarti ini dulu ya. Ya. Ln X pangkat sepertiga. Berarti hasilnya jadi E pangkat X, E pangkat kali E pangkat C. Kali dibagi sepertiga. Dikali 3 aja. Ya, bagi sepertiga. Oke. Nah, terus itu E pangkat C-nya harusnya kita ubah jadi apa itu ya? Jadi konstanta baru biar nggak nyusahin. Ya, biar tidak nyusahin ya. Jadi konstanta baru. Berarti kalau kayak gitu, kita bisa tulis ini ya. E dikali K lah ya. E pangkat X gitu ya. Di mana 3 dikalikan K itu bisa jadi 1 K besar lah ya. E pangkat X. Ini ya. Solusi kita jadi gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Maaf Pak. E pangkat ln X per E pangkat ln X pangkat sepertiga itu bukannya jadinya akar pangkat 3 dari X Pak? Mana yang mana? Yang di bawah itu kan E pangkat ln X pangkat sepertiga. Itu bukannya akar pangkat 3 dari X ya Pak? Bukan 3 Pak. Bukan sepertiga hasilnya. Oh ya, itu harusnya X sepertiga. Itu kan X. E pangkat. Oh ya, betul ya. Salah ya berarti tadi kamu Yusuf ya? Oh iya Pak, salah Pak. Nggak teliti. Saya kenapa kamu Harusnya ada yayainnya aja X-nya, ya? Pak. Betul. Nah, betul sekali itu harusnya X. Ini jadi keluarnya adalah X pangkat sepertiga ya? Gitu ya? Iya Pak. Betul. X pangkat sepertiga, berarti kalau misalkan saya tuliskan, ini berarti jadi X pangkat minus sepertiga dikalikan dengan E pangkat X kalikan dengan konstanta. Gitu ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih banyak. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum kelasnya saya bubarkan? Biar kalian bisa istirahat lah. Kasihan. Oke. Istirahat. Coba belajar dengan baik untuk yang sampai materi integral. Hari Senin kita ujian ya sampai materi integral. Oke. Bentar. Jangan dibubarkan dulu ya.